Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP semua. Selamat datang di podcast Ruang Kepsek. Kali ini bersama saya Salsabila Zahra sebagai host pada podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Wakil Kesiswaan dan Pembina OSIS SMKS Binong Permai Anurmania, yaitu Bu Eli dan Fabian. Halo Ibu, Bapak, apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke, di sekolah kali ini nih di Binong Permai, kan Ibu sebagai kesiswaan ya? Betul. Apa aja sih Bu yang ditanganin? Banyak sekali ya kesiswaan itu, apalagi siswa kita semakin kesini semakin alhamdulillah jumlahnya cukup banyak ya, lebih kurang 941 siswa. Oh, banyak ya? Iya, banyak sekali. Jadi perlu penanganan juga lebih ekstra. Karena di SMK Binong Permai itu kedisiplinannya sangat tinggi ya. Jadi benar-benar kita fokus untuk penanganan kedisiplinan. Karena kita ingin anak-anak kita di SMK Binong Permai itu alhamdulillah mudah-mudahan baik semua dan disiplin. Karena itu kan diperlukan juga untuk mereka setelah lulus ya di tempat bekerja atau tempat mereka nanti kuliah atau juga tempat mereka di masyarakat. Nah, untuk penanganan siswa di SMK Binong Permai itu memang ada banyak hal ya yang tadi Ibu sampaikan. Di sini ada kedisiplinan yang tinggi. Jadi selain itu juga ada yang namanya untuk Wakasis ya, itu ada ke program ekskul, program OSIS dan ROHIS ya, dan juga ada penanganan konseling dari siswa yang mempunyai masalah di kedisiplinan. Itu aja ya. Itu dia tugas-tugas Bu Eli ini sebagai kesiswaan. Selanjutnya ada Fabian nih sebagai pembina OSIS. Kan kali ini tuh di bulan ini ada kegiatan OSIS ya Pak ya? Betul. Apa itu Pak? Kegiatan OSIS untuk kali ini itu adalah kegiatan pemilihan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS, di mana untuk calon ketua OSIS dan juga calon wakil ketua OSIS itu sudah kita dapatkan nih. Tinggal kita pemilihan aja. Pemilihan ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS. Tentunya ini merupakan kegiatan seperti pemilu gitu kan. Karena antusiasme itu yang tinggi dengan para murid gitu kan. Hampir sama dengan seluruh Indonesia, mungkin nanti kan di tahun depan akan ada pemilu. Jadi untuk di sekolah khususnya di OSIS tentunya juga ramai nantinya. Untuk para peserta calon ketua dan juga calon wakil ketua itu merupakan dari kelas 11 dan juga kelas 10. Nah, di mana itu bermacam-macam jurusan ya, untuk ada TKJ, MM, AKL dan juga TKP. Tentunya wah meriah nantinya kegiatan Pilketos kali ini. Oh ya, seperti pesta demokrasi gitu ya Pak Dian ya. Betul Ibu Eli. Oke, persiapannya udah sampai mana aja sih Pak ini? Untuk Buat persiapan Pilketos ya, untuk hari ini hari ini sudah dilakukan pengenalan calon wakil ketua dan juga calon ketua. Kemudian di hari Kamis kemarin, kemudian kita sudah menyusun untuk para anggota OSIS. Nah, tentunya ini masa bakti 2023-2024 ya. Jadi alhamdulillah besok kita sudah akan langsung melakukan debat terbuka gitu bersama dengan para siswa-siswinya. Dihadapin dengan para kepala jurusan dan juga para wakil kepala sekolah serta siswa-siswi SMKS Binong Permai. Kira-kira Bapak Ibu nih udah punya jagoan belum di paslon kali ini nih? Ya, tentunya udah ya. Tapi Betul. memang sih Ibu melihat di sini tahun ini sepertinya lebih banyak ya siswa-siswi yang mendaftar untuk menjadi pengurus maupun juga yang ingin menjadi ketua atau wakil. Jadi mereka sangat antusias dan juga mungkin mereka sudah memahami ya pentingnya berorganisasi khususnya OSIS ya, supaya mereka mungkin tertantang untuk lebih
bertanggung jawab, karakternya lebih baik lah, dan ingin mereka mencoba untuk bisa membantu sekolah di dalam kegiatan OSIS gitu. Jadi antusias siswa untuk OSIS ini sangat besar ya untuk tahun ini. Iya, sepertinya gitu. Untuk Pak Wian sendiri, gimana sih Pak? Kan OSIS ini, Bapak nih sebagai pembina OSIS udah sampai 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Kira-kira apa tuh Pak perbedaan Pilketos tahun ini dan tahun lalu? Nah, untuk Pilketos sendiri tahun lalu itu meriah gitu kan, tetapi tidak ada kampanye terbuka. Jadi di tahun lalu itu mungkin ya cukup waktu dengan seminggu beres gitu kan waktunya. Sementara yang tahun ini itu beda, waktunya lebih panjang, yaitu 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena di minggu depan nantinya akan ada kampanye terbuka dengan masing-masing calon. Nanti siswa-siswi pun melihat kampanye mereka. Apakah mereka ramai atau enggak mereka antusias atau enggak, pastinya dilihat dari situ. Siapa yang cocok jadi ketua maupun wakilnya nanti di OSIS. Tentunya ya tergantung dari calon ketua dan calon wakilnya. Apakah bisa orasi, kampanye terbuka dengan siswa-siswi. Nah tentunya seperti itu. Pokoknya tahun ini beda lah dari tahun lalu. Lebih antusias yang sekarang. Ya, lebih rame ya Lebih Pak seru ya Lebih mungkin. seru. Betul. Lebih rame, oke. Apa sih harapan Bapak dan Ibu ini untuk calon ketos dan waketos tahun ini? Ya, Ibu selaku wakasis ya, dan juga membawa OSIS, inginnya nanti yang terpilih adalah benar-benar mereka yang mau bekerja secara ikhlas ya, dan juga banyak program-program yang mungkin lebih baik ya, atau lebih banyak dari yang lalu, dan juga lebih kompak, dan juga bisa membantu teman-temannya, siswa-siswi SMK Binong Permai ya, khususnya sekolah kita bisa menambah prestasi ya, semakin sukses ke depannya di tangan terpilihnya ketua dan wakil OSIS yang sekarang ini gitu. Kalau harapan saya tuh tentunya ketua ini seharusnya harus lebih tegas ya, lebih tegas daripada anggota-anggotanya tentunya. Betul. Dia mewakili siswa-siswi SMKBP gitu kan. Makanya untuk harapan saya untuk ketua OSIS yang sekarang adalah harus mempunyai jiwa yang tegas, kemudian jiwa yang berwibawa tentunya, kemudian ya bisa memimpin teman-temannya lah, siswa-siswi SMKBP biar lebih maju lagi dan terus disiplin anak-anak itu. Oke, kira-kira kedepannya nih selain ada kampanye, sesudahnya itu untuk anggota OSIS ada acara apa sih Pak? Oke, untuk Kegiatan acara apa Pilketos ya, misalnya Pilketos sudah beres, kita sudah menemukan ketua dan juga wakil. Iya. Nah, kita langsung mempersiapkan yaitu LDKS. Iya, betul. Tuh, LDKS ini nanti untuk latihan dasar kepemimpinan siswa, di mana ini benar-benar harus ngelatih nih, bagaimana OSIS ini harus dilatih dengan apa? Dengan kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, nah seperti itu. Nanti kita LDKS tepatnya di Bogor, yaitu Pondok Pesantren Bakti Nugraha. Lebih kurangnya kemungkinan tanggal 22 ya. Betul. 22, 23, 24, 3 hari. Sama ya, sama kayak yang tahun lalu ya LDKS. Iya. Betul. Semoga kayaknya kali ini LDKS-nya lebih seru, lebih ini lagi. Iya, udah semoga. pasti, mudah-mudahan ya. Pokoknya semakin baik ya, semakin seru. Betul. Lebih Dan juga antusias lagi. mudah-mudahan kita sukses ya betul. untuk acara Pilketos, menggiring siswa kita untuk ke depannya untuk yang lebih baik lagi. Oke. Setelah LDKS ini ada apa aja sih Pak? Gini, ada misalkan pasti ada rapat gitu kan untuk penutupan masa bakti yang tahun lalu nih. Kira-kira apa tuh? Nah, jadi Kita ada rapat kerja ya. betul. Jadi di LDKS sudah selesai nih 3 hari, kemudian minggu depan ya langsung kita akan mengadakan rapat kerja, yaitu rapat kerja OSIS. Tentunya akan dihadiri oleh tahun 2022-2023 dengan tahun yang ini 2023-2024. Fungsi untuk apa sih? Untuk sebagai pertanggungjawaban. Nanti akan dilaporkan pertanggungjawaban semasa bakti tahun lalu, dan juga nanti akan diresmikan
program-program kerja apa saja yang akan dilaksanakan tahun ini tentunya. Tentunya banyak nanti program kerja yang sudah, bukan yang ingin dilaksanakan setahun ke depan untuk OSIS. Karena mereka kan masing-masing pasti mempunyai program ya. Betul. Program OSIS, mungkin juga programnya bisa juga ada yang meneruskan program yang sudah ada, mungkin yang baik ya. Kita teruskan, mungkin juga kayaknya akan ditambah dengan program-program baru. Jadi sepertinya SMK Ismail Permai ini kita ke depannya akan banyak lebih mengabdi kepada masyarakat. Jadi program-program OSIS-nya itu nanti akan diarahkan untuk pengabdian ke masyarakat. Jadi bukan hanya di dalam saja program itu, tapi kita sekarang akan keluar. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ini anak-anak SMK Ismail Permai nih, ini OSIS-nya nih keren gitu. Jadi OSIS-nya itu enggak cuman di sekolah aja gitu ya sekarang betul. ya. Jadi kedepannya Sekarang program masyarakat. lebih pengabdian ke masyarakat. Ya, jadi ada kegiatan internal ada, nah, Eksternal eksternal itu pengabdian masyarakat tentunya. OSIS akan keluar mencari pengalaman di luar gitu kan, hampir sama kayak kuliah nih. Tapi kita akan tahapkan di SMK gitu. Jadi sekalian juga ya belajar buat masa depannya gimana ini OSIS ya. Betul. Oke. Iya, jadi sekali. misalnya membersihkan lingkungan di sekitar ya. Nah itu kan Gotong salah royong. satu. Terus membersihkan misalnya masjid-masjid atau tempat ibadah di sekitar lingkungan SMK Ismail Permai. Jadi masyarakat akan melihat gitu. Seperti ada ini juga Bu nih. Saya kan selaku yang OSIS tahun lalu juga nih, tahun sekarang nih yang lagi ingin diganti nih sama OSIS baru. Apa mau Mungkin ikut juga- lagi? Oh enggak. Aduh udah ya, udah kelas 12 kayaknya udah makin sibuk untuk lulus nih. Kayaknya ada juga nggak kayak galang dana gitu ya Bu ya? Kalau ada semisal dari luar. Oh udah pasti rencana itu. itu Jadi pasti. kita juga memang kan ada divisinya ya. Tadi sekali lagi kita lebih ingin mengabdi kepada masyarakat. Ya salah satunya mungkin nanti galang dana jika terjadi musibah. Ya terus yang kedua tadi kan bersih-bersih lingkungan sekitar. Bisa juga ke tempat-tempat ibadah kita bersihkan juga gitu. Ya jadi benar-benar lebih mengarah ke masyarakat gitu, ke pengabdian. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal divisi nih ya. Kan kalau di sekolah lain tuh kayak ngambilnya sekbid atau apa gitu ya. Kalau di SMK Binong Permai ini kan pakainya divisi. Kira-kira apa aja tuh Pak divisinya? Nah, divisi ini ada kalau nggak salah 6 ya. Pertama ada divisi budi pekerti, divisi olahraga gitu, divisi humas, ya kan. Divisi apa lagi ya? Kewirausahaan. Divisi kewirausahaan dan lain banyak lah. Sebenarnya ada 6 ya. Saya lupa gitu kan. Maklum lah Iya. karena banyak kerjaan gitu kan. Jadi divisi ini macam-macam gitu tugasnya ya. Ada yang untuk olahraga, ya urus olahraga gitu. Misalnya Ada yang olahraga bersama ya Pak ya? olahraga bersama ya, gitu kan, namanya beraga. olahraga senam gitu kan segala macam. Kemudian ada divisi humas yaitu untuk nantinya akan kita masukkan ke pengabdian masyarakat tuh divisi humas nantinya. Itu buat fun fact aja, itu divisi saya ya. Gitu, betul. Kamu juga kan kemarin ke sana ya? Iya. Pengabdian masyarakatnya apa aja kamu? Oh, kayak galang dana, terus bikin poster kayak tentang pengetahuan gitu kan, kayak humas dan pendidikan ya. Jadi membagikan dan men-sharing tentang kependidikan juga gitu. Iya benar. Jadi kita yang nanya ke dia. Ya. Gak apa-apa, kan ya ininya mantan. Iya. Mantan, aduh, agak sakit ya disebut mantan tuh. Tapi nggak apa-apa, oke. Pil ketos nih, kira-kira pencoblosannya itu kapan sih Pak, Bu? Minggu depan ya? Minggu depan. Tanggal 16 ya? 16 betul. 16 hari Sabtu. Kira-kira nih kesan-pesan untuk para siswa dari Ibu dan Bapak ini apa sih gitu, biar kita nggak golput dan salah memilih gitu. Apa itu? Yang ya untuk siswa-siswi SMK Ismail Permai, Ibu berharap tidak ada yang golput, semuanya harus memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani ya, dan juga pilihlah yang terbaik agar nanti terpilih ketua dan wakil ketua OSIS yang benar-benar
baik ya, dan juga bisa bikin maju sekolah SMK Gunung Permai. Oke, cakep. Kalau untuk saya, paling untuk saya harapan untuk siswa-siswi ya, benar kata Belly, udah semua dilengkapi sama Belly gitu kan. Bahwa siswa-siswi harus bisa terus memilih, jangan sampai ada yang nggak milih. Saya nggak demen begitu ya untuk para murid-murid nih siswa-siswi SMK DP. Iya. Kalau bisa milihnya yang terbaik, menurut kalian terbaik ya wes, dah pilih. Coblos langsung aja gitu paling lah. Oke, begitu saja tentang pencoblosan kali ini tentang Pilketos. Di sini juga kita ada 4 paslon ya Pak Bu ya? Iya, betul. 4 paslon, lumayan banyak ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Bian dan Bu Eli atas waktunya sudah menghadiri podcast kali ini. Oke, terima kasih untuk para penonton yang sudah mendengarkan dan podcast kali ini. Terima kasih dari saya Salsabila Zara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngadir.